lagi nih sama kita nih. Video part 2. Oh iya, part 2. Ada part 2-nya guys. Sebelum kalian minta, udah ada nih part 2-nya. Walaupun gak ada yang nonton tetap turun. Gak ada yang nonton, gak ada yang komen, kita turunin part 2 nih. Oke. Nah di part 2 ini ya sama, mungkin kita kenalan lagi. Mungkin kenalan ada penonton baru di part 2 ini. Yang langsung tiba-tiba nonton part 2 ya. Tapi saran nggak tahu. Saran gue ya, nonton dulu part 1 deh. Iya, harus selesai dulu part 1 baru nonton part 2 ini. Iya. Oke, perkenalan dulu boleh nih dari aku. Nama gue Tessa Amelia Putri. Dan gue Junar Gasanova. Oke, jadi di sini kita mau podcast kecil-kecilan di kos di kamar ini gitu, dengan ala-ala background segala macam ini. Di sini kita ada volume 2, part 2 yang dimana masih seru nih pembahasannya, iya nggak sih? Betul banget. Ini nggak kalah seru dari part pertama karena Oke. ini kayaknya lebih relate lagi sama kehidupan sekarang ya. Kayak kita bahasnya relate deh gitu. Karena emang penonton ini harus sesuai dengan keadaan sekarang. Oke, setuju. Karena kalau misalnya kayak nggak sesuai dengan keadaan sekarang kayak ngapain sih ini kayak gitu, buat apa sih ini gitu loh. Tapi jujur ini relate banget. Gue jujur ini relate banget. Bahkan bagi diri gue sendiri gue ngerasa kayak wah asli gitu loh. Ini gue banget ya. Ini asli deh. Oke. Kira-kira apa yang mau kita bahas hari ini, Tess? Ini gue banget ya. Gue tebak ini ya. Apa tuh? Tebak deh. Ciri-cirinya lu banget. Gue banget bro. Cantik. Itu gue banget ya, itu gue banget. Nggak lah. Sebenarnya ada satu yang gue notice nih. Apa tuh? Nggak enakan. Bener nggak? Gue nggak mau kepedean, tapi gue ngerasa emang gue nggak bisa. Kayak gue nggak bisa nolak orang gitu. Gue nggak bisa. Gue ngerasa gue nggak enak. Gue kalau misalnya apa nih, gue kayak nolak. Ih nggak enak, kasihan. Maksud gue tuh kayak harusnya tuh gue iyain gitu. Nah gue bakalan gitu pasti. Teman-teman gitu nggak sih? Jujur deh, jujur. Tapi nggak menutup kemungkinan gue pun begitu Kan? Kayak nggak enakan tuh emang udah jadi ciri khas kita lah sih sebagai manusia zaman sekarang ini. Apalagi kalau misalnya kita tuh dihadapkan sama orang yang udah sering nolong kita, udah temen deket, udah yang pernah ya udah menurut kita udah baik banget. Dia manggil Tes, iya apa bisa? langsung ya kayak Jun ini oh ya apa gimana langsung kayak pokoknya gue harus bisa nolong lu, gue harus bisa. Pokoknya apapun itu lu belum kasih tahu, gue iyain gitu. Padahal emang kenyataannya gue belum tentu bisa, gue belum tentu ada waktu gitu kan. Tapi gue usahakan. Iya, nah itu sebenarnya ada bahasa kerennya sekarang. Bukan cuma gak enakan. Apa? Coba jelasin. Bahasa kerennya yaitu people pleaser. Oke. Jadi gue ini termasuk people pleaser nih aja. Kalau misalnya tadi dari awal lo udah bilang gue banget, gue yakin mau masuk. Oke. Sebenarnya gue takut mendiagnosa sendiri gitu loh. Karena kan ya dokter aja butuh dokter kan ya. Tapi ada lah beberapa orang emang teman deket gue bilang kalau misalnya gue tuh termasuk itu. Jadi kayak coba kita kulik-kulik ya apa bener nih, apa bener kalian yang nonton juga tuh termasuk people pleaser gitu loh. Tapi tunggu, sebelum kita bahas lebih lanjut people pleaser, kita ternyata ada 2 bahasan hari ini. Jadi volume 2 ini, part 2 ini ada 2 pembahasan. 2 variabel. Kalau udah bahas variabelnya udah kayak semester 7. Gue kayaknya stop deh bahas variabel ini. Lu mumet deh otak gue nih, udah malam nih. Gue gak tau dibahas aja apa ya kalau 2 topik. Oh, iya, 2 variabel gitu ya. Kayak bahasa ilmiahnya ya 2 variabel. Oke. Variabel 1 tadi people pleaser. Iya. Variabel 2 apa nih, Jun? Bahasa mudahnya tuh kayak harga diri. Harga diri. Gitu. Gak bisa nih harga diri gue nih, gak bisa. Gimana lo menghargai diri sendiri? Gak bisa, harga diri gue nih harga mati. Harga diri yang utama, guys, yang utama. Ini gue, harga diri gue. Oh ya kelihatan loh. Tapi ya itu lagi, tadi kan kayak nggak enakan people pleaser. Kalau harga diri, apa bahasa kerennya? Ada bahasa kerennya lagi? Ada. Gue nggak tahu sih sebenarnya ini bahasa keren emang bahasa dari sana sebenarnya ya. Bahasa ilmiahnya lagi zaman-zaman. Kalau misalnya kita bahasa Indonesia ya harga diri ya udah gitu, harga diri gitu. Kayak simple aja kan. Gak enakan juga ya udah gak enakan juga udah gitu. Kita langsung ngerti kan kayak gak enakan, oh berarti orangnya gak enakan gitu. Tapi kalau
lu nya orangnya people pleaser, kayak nggak bisa ditangkap gitu kan. Apalagi gue nih yang Inggrisnya segini nih. Iya, Apaan tuh? yang Inggris jadi bawah rata-rata kayak apaan sih gitu. Padahal itu agak cenderung ini ya, cenderung merugikan ya padahal kalau nggak people pleaser itu. Nah di sini harga diri itu juga ternyata ada ya bahasa luarnya gitulah ya bisa dibilang, yaitu self esteem. Keren banget kata gue ya. Keren banget ya kata gue. Gimana nih? Berapa sih self esteem lu? Tinggi banget nih, Aduh. sorry. Ya, Gue gak kalau bisa misalnya dibilang begini. dengar kata self esteem ini kayak self esteem apaan sih gitu. Dari mana harga dirinya sih? Nah itu. Tapi kalau misalnya langsung dengar kata harga diri ya udah. Gue langsung harga diri gue. Ya udah. Gue usah tanya harga diri gue gimana. Langsung. Tapi kalau misalnya ada yang bilang, ih self esteem lu gimana sih? Tunggu deh, self esteem tuh apaan ya? Mungkin gue bakal begitu dulu ya. Betul. Nah jadi jadi kita bakal bahas dua ini. Oke. Tapi kita akan hubungkan gitu loh. Oke, jadi kita mau bahas satu-satu dulu atau langsung hubungin nih? Kalau enaknya biar lebih lengkap ya, biar penonton lebih Paham lagi, mungkin kita bahas satu-satu, nanti kita jadikan satu. Oke, Paham. berarti nanti baru kita hubungin. Iya. Jadi gue mau hubungin siapa nih malam ini? Udah pada tidur kalau malam ini, udah pada Oke, tidur. oke, Jadi oke, kita berarti. hubungin sendiri aja ya. Jadi hubungin self esteem sama People people pleaser aja. Iya. Oke. Jadi mungkin kita bahas yang pertama tadi ya, people pleaser. Oke. Kata lu banget nih, gue banget nih gitu. Itu kenapa? Nih gue jelasin aja. Aduh. Serius banget ini Pinter banget kayaknya. gue, lihat-lihat lu pinter banget lu. Cemiwiu ya, cemiwiu. Iya. Koreksi kalau salah Iya. ya gitu. Iya. Oke. Nah, nggak tahu ya, people pleaser tuh kayaknya kalau dari sudut pandang gue, dari pemahaman gue kayak ya dia tuh nggak bisa, gue tuh nggak bisa nolak orang, kayak gue tuh harus banget nih apa yang orang minta tolong tuh gue iyain. Mungkin kalau gue pribadi nggak semua orang, tetapi buat orang-orang tertentu, orang-orang terdekat gue nggak bisa banget dan nggak mau banget gue kalau misalnya sampai nolak dia. Jadi apapun tuh bakalan gue iyain dan gue usahain. Jadi gue nggak mau buat dia tuh, gue ngerasa kalau misalnya gue tolak gue takut dia kecewa, dan gue nggak mau dia kecewa sama gue. Itu dari sudut pandang gue nih. Nah tapi gue nggak tahu nih bener apa enggaknya, ya maklum ya, namanya juga masih belajar gitu. Ya kan ini kan emang tujuan kita tuh ya emang menemukan emang sesuai dengan aslinya gitu. Oke. Karena ini kan emang bahas masalah masih yang kosong ya. Jadi kita ya tetap harus mencari intinya nanti. Tapi gue sependapat sama kehidupan lo tadi. Jadi kalau misalnya gue juga kalau misalnya apalagi teman dekat ya, kayak teman dekat, Jun tolong dong besok kesini ya, tolongin gue beresin ini. Padahal misal gue tuh besok harusnya ngerjain tugas yang udah deadline ya, gue juga bisa bingung nolaknya. Kan? Kayak gak apa-apa nih, gue masih ada waktu. Gue Tapi harus gue ikhlas kok gitu. iya, Kayak, gue ikhlas banget. Cuman ya, seneng gitu. terkadang emang kita tuh jadi numpuk kerjaannya Iya. gitu ya. Jadi kadang bisa dibilang ada momen-momen yang mungkin merugikan diri sendiri. Walaupun gue sampai sekarang belum pernah alhamdulillah ngerasain ya sampai merugikan diri gue sendiri. Karena kalau misalnya alhamdulillahnya lingkungan gue juga cukup mengerti sih. Kayak kalau misalnya cukup susah ataupun dilihat gue tuh lagi ada kegiatan yang lebih penting gitu, ya dia ya udah dia Paham ya? udah paham, udah ngerti. Jadi udah bisa memaklumi gitu. Ya, gue juga ngerasa nggak terbebani sih sama sikap yang gue nggak enakan ini, karena ya gue punya lingkungan juga yang sama lah, kayak mereka paham juga gitu, jadi kayak gue enjoy aja gitu. Tapi takutnya orang-orang yang nggak bisa mengerti ini dan gue masih make sifat gak enakan gue ini malah jadi menyusahkan diri gue ke depannya, ya kan? Gak ada yang tahu kan kita. Betul. Jadi tapi di sini tuh mungkin kalau misalnya itu bisa dibilang kita tuh relate-nya tuh 60% guys. Oh, oke. Jadi kalau misalnya people pleaser asli ini kayaknya, ini masih kayaknya ya. Masih kayaknya. Nanti kita cari tahu yang pastinya ya, karena ini masih pendapat. Karena kalau misalnya people pleaser yang asli ini menurut gua tuh kayak yang emang merugikan diri sendiri. Oh, oke. Jadi kayak emang harusnya lu kerjain kerjaan lu yang lebih penting daripada lu bantu yang mungkin teman lu bisa sendiri gitu. Oke. Nah, itu. Jadi kesannya takut merugikan diri sendiri, jadi orang lain juga seenaknya. Nah, itu tuh gue takutnya yang itu tuh. Nah, Orang yang kita bantu tuh seenaknya, itu kan wah gila sih kita kata udah gitu. gak enakan, Iya. dia seenaknya. Nah, Nah, cocok kan. Jadi emang banyak bilang bener-bener- begini nih. Nah itu
lingkungan-lingkungan yang kurang paham, kurang ngerti sikap ataupun kurang ngerti perilaku. Memposisikan diri. Iya, perilaku people pleaser nih ya malah tambah seenaknya, bukannya tambah ngerti gitu loh. Coba deh bahas yang beneran arti aslinya, arti benerannya, biar kita nih nggak kosong-kosong lagi. Oke, jadi emang karena tadi bahasan-bahasan kosong yang sesuai dengan yang kita tahu aja. Jadi di sini gue udah nyari sesuai dengan buku. Sorry kalau misalnya sambil buka HP nggak apa-apa kali ya untuk cari. Kan kita biar tahu iya, apa teori aslinya. yang benernya gitu loh. Iya. Jadi kalau gue baca dari buku Desiwi, kalau maaf kalau salah penyebutan, di tahun 2021 itu dalam bukunya yang berjudul Tegas Membangun Batas. Kalau people pleaser ini adalah sebutan kepada seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain di sekitarnya serta memiliki kecenderungan untuk melakukan apapun agar orang-orang di sekitarnya ini tidak merasa kecewa terhadap dirinya. Jadi benar banget sesuai dengan dugaan kita dan sesuai dengan pengetahuan kita yang cukup kosong tadi. Itu tuh emang kalau misalnya people pleaser tuh ya orang yang harus yang mengutamakan orang lain ya, Iya, bisa dibilang gitu loh. Jadi walaupun dirinya emang lagi capek, emang lagi ada kegiatan lain, tapi dia tetap mengusahakan orang lain. Berarti kita tadi masuk people pleaser 60% atau lebih ya? Menurut teman-teman gimana nih? Gue juga masih bingung ada ya. Karena kita juga masih bingung nih. Cuma gue pribadi, gue ngerasa kayak gue nggak ngerasain terbebani sih buat saat ini gitu. Mungkin kita lihat ciri-cirinya kali ya. Oh, Kayak iya. kira-kira lu termasuk nggak nih? Boleh. Sebenarnya ini ada aspek-aspeknya. Kalau misalnya emang lu ngerasa hal ini relate, berarti 100% lu people pleaser. Wow, coba deh. Coba kasih tahu aja nih apa Oke. nih aspek-aspeknya. Aspeknya tuh ada 5 jadi. Yang pertama itu kesulitan menolak permintaan orang lain. Nah, lo kesulitan nggak nih? Gue tergantung orangnya sebenarnya. Berarti nggak full ya ini ya. Karena nggak full. iya, karena gue bisa nolak kok gitu. Nah, kalau misalnya orang nggak deket, Iya, itu gue bisa nolak. ya orang yang nggak mungkin jarang interaksi gitu loh. Ya udah. Dan orang nggak sih, gue kayaknya nggak se people pleaser itu deh kayaknya. Ini baru satu. Oh, iya. Santai. Baru satu. Santai Oke, ya. oke. Mungkin yang satu belum relate ya. Kita lanjut yang kedua. Aspek yang kedua itu menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Nah, ini pasti nggak relate. Kalau ke gue ini nggak relate banget karena menurut gue kalau misalnya apalagi yang bukan teman deket ya, maksudnya gue percaya kalau misalnya ada orang lain yang lebih bisa bantu lo. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya apalagi gue lagi ada kepentingan ya gue mengutamakan kepentingan gue dulu. Gitu. Jadi menurut gue ini aspek kedua ini sangat tidak relate. Gue ini dibacain nanti deh. Aspek ketiga dulu deh. Aspek ketiga, Iya. lanjut. Oke. Itu kurangnya ketegasan dalam mempertahankan batas diri. Jadi kayak lu harus tegas deh, kayak nggak bisa. Iya. Gue nggak bisa hari ini karena gue mau kesini. Nah, Gue nggak bisa hari ini Tegas. karena gue mau tidur, gue capek. karena gue udah ada deadline yang harus gue kejar Iya. dan gue juga butuh istirahat. Oke, 3 nih ya udah ya. Udah 3. Dari 3 ini gue Masih belum. gue nyimpulin sedikit nih. Gue cepat banget nyimpulin, bukan nyimpulin, tapi gue memperkirakan sedikit. Oke. Kayak gue bukan people pleaser, tapi gue terlalu sayang aja sama teman-teman gue ya. Bisa. Iya kan, gue terlalu sayang aja kayak iya udah gitu, bukan people pleaser yang dapat merugikan gitu. Iya, benar-benar. Karena kalau gue merasa ya temen aja yang ngutamain gue. Nah itu karena ya, gue juga gue dapat bisa feedback kan ngutamain gitu. Iya gitu, iya. Gue Kalau misalnya memberikan itu karena gue dapat feedback itu gitu. Iya, betul. Jadi emang nggak semata-mata kita tuh dimanfaatkan. Iya. Kayak apa namanya, kita nggak ada batasan, itu tuh enggak. Karena emang kita tuh kalau misalnya kita ada kegiatan juga pasti teman dekat kita tuh tahu gitu kan, dan dia nggak ngertiin keadaan kita gitu. Benar. Oke, lanjut yang keempat apa tuh Jun? Yang keempat itu rasa takut akan penolakan dan konflik. Jadi kalau misalnya kita nolak, aduh dia pasti marah banget nih gitu. Jadi dia kecewa nggak ya sama gue? Nah itu jadi kayak overthinking sendiri. Tes tolong ambilin 2 minum dong. Sekarang banget nih kata gue. Nah, berarti itu masih bisa nolak kan? Maksud gue itu masih ada pertentangan, kayak lu nggak langsung semata-mata langsung bergerak buat ngambilin itu kan? Berarti gue mendiagnosis sendiri ya. Dan teman gue nih so tau nih gue nggak bukan people pleaser nih. Karena juga awalnya kayak kalau nggak enakan ya gue juga nggak enakan gitu ya. Nah, Tapi kan tetap ada aspek-aspek yang mendukungnya gitu. Kalau misalnya emang 100% people pleaser atau bukan gitu. Oke, lanjut yang kelima apa sih Jun? Oke, yang kelima itu ketergantungan pada pengakuan eksternal. Dia butuh diakuin ya. Betul. Jadi kayak
bisa dibilang kayak ya gue percaya lu bantu gue. Dia nih mau kelihatan adanya ya. Iya. Gitu. Jadi emang people pleaser nih cukup merugikan diri sendiri menurut gue. Parah. Kayaknya ini emang ngerugiin banget deh. Iya. Apalagi kalau misalnya emang udah cukup tinggi ya ngerasa people pleaser-nya, ya kata gue mah stop ya. Yang ini sih yang lebih ngutamain orang lain daripada diri sendiri. Kalau lu sakit, teman lu minta tolong beliin makan, kan itu stres ya Itu namanya. kan kesannya Maksudnya bukan apa ya, bukan membantu, bukan meminta tolong, itu memanfaatkan lebih kayak. tapi people pleaser dia bakal ngutamain itu Nah kali ya. itu dan dia tuh nggak bisa nolak tes kayak oh iya Oke, lu nggak bisa jelasin keadaan lu sekarang gitu, lu lagi sakit, lo butuh istirahat gitu, padahal apa namanya dia tuh bisa berusaha sendiri gitu iya, kan. ada Iya, namanya ojek segala macem. betul. Emang susah kalau misalnya people pleaser ini terus-terusan ya. Bertemu lagi sama teman-teman yang sama Seenaknya. iya, sama orang-orang yang tidak tahu menau. Wah kacau sih itu kehidupan dia. Udah capek banget itu jalan kehidupan kayak emang Iya. bangun tidur buat bantu orang lain aja gitu. Bukan bantu sih. Kalau bantu tuh masih ada. Ini bahasa kasarnya babu ya, Say. Iya, bisa dibilang kayak gitu kan emang gimana ya nolaknya gitu loh. Kayak aku bisa, aku nggak bisa sih, cuman aku nggak enak deh. Ya, ini mah bakalan dimanfaatin habis-habisan kata gue mah. Makanya emang harus people pleaser ini emang harus dikurangi, dan kayaknya emang nggak bisa langsung dikurangin gitu tes. Bertahap deh kayaknya. Bertahap. Iya. Jadi mungkin dari bilang aku nggak bisa lagi kegiatan ini. Nah, latihan ngomong dulu mungkin ya. Kayak maaf aku nggak bisa, aku lagi ada deadline. Jadi latihan ngomong dan nanti kalau misalnya dia minta tolong, ya jelasin keadaan kamu sekarang gitu. Tapi kalau misalnya emang lu lagi bisa ya nggak apa-apa gitu. Tapi nggak secara terus menerus dan emang nggak penting tapi lu coba bantu. Ini sih terus. kayaknya yang coba kalau misalnya ada people pleaser yang nonton nih, coba dulu prioritasin diri lu dulu. Iya betul. Jadi emang harus ya lu bertahan untuk diri lu sendiri gitu. Kalau misalnya lu butuh juga belum tentu yang lu tolong itu bantu Ingat, juga. iya. Itu. Coba deh. Itu sebenarnya tamparan keras ya, harusnya lu nyadar kalau misalnya emang Harusnya ya. people pleaser lagi nonton hal ini. Bener-bener lo ini, maksudnya diri lu tuh yang paling penting daripada orang-orang di sekitar lu. Iya. Itu dulu deh. Kayak prioritasin diri lu sendiri dulu, pelan-pelan. Baru nanti pasti aspek-aspek yang lainnya bakal ngikut deh kata gue. Betul, gue juga setuju. Nah, mungkin kita lanjut ke pembahasan kedua. Tadi kan Iya. kita udah bahas pengertian sesuai dengan teori, terus ada 5 aspeknya. Tadi kan kita udah bisa menyimpulkan kalau kita tuh belum termasuk people pleaser ya. Gue bukan people pleaser ternyata. Iya, gue karena kita tuh masih bisa nolak, kita masih bisa tegas sama diri sendiri karena emang itu untuk kepentingan diri sendiri dan untuk keharmonisan Diri lu deh. gitu. Sejahtera deh hidup lu pokoknya. Kesejahteraan diri sendiri gitu. Oke, kita lanjut topik yang kedua, variabel yang kedua. Self esteem. Harga diri. Harga diri. Kalau dari kata harga diri apa yang terlintas di kepala lu? harga diri mahal. Harga diri lu mahal gitu ya. Terlintas Oke, ya, terlintas oke. satu kata mahal. Iya. Kayak nggak bisa harga diri dibeli. Gua nggak bisa. Iya. Kalau gua harga diri harga mati. Oh iya. Kata gue juga, udah deh harga diri tuh segini paling atas. Karena nggak tahu ya, ini semua cewek atau gua aja yang ngerasa kalau misalnya semua cewek tuh kayak pokoknya harga diri. Walaupun ini kadang ya misal ada yang pasangan entah udah suami istri ataupun masih menjalin hubungan gitu ya. Nah itu kayak misalnya kita salah ya, yang cewek salah gitu. Nah, tapi itu tetap gak mau disalahin karena harga dirinya ini nggak mau turun nih. Tetap kalau misalnya kita yang salah, udah kita yang diem padahal kita yang salah. Iya. Dan kita harus menunggu si laki-laki ini meminta maaf karena emang harga diri kita tuh harga mati gitu. Boleh gak sih sebenarnya harga diri setinggi itu? Kita nggak ada ya. Nanti kan kita kosong. Gue takut ada keputusan Iya. karena menurut gue ya gue harus menaruh harga diri gue yang cukup tinggi. Sejujurnya gue setuju. Ya mungkin karena kita sama-sama cewek ya. Iya betul. Gue setuju. Tapi gue nggak tahu ini kita bener apa enggak.
Jadi kalau kita mau tahu nih, kita harus mencari tahu dulu deh, karena Seperti yang tadi ya. kita harus mengisi otak-otak ini pada pembicaraan ini gitu. Pembicaraan yang cukup kosong ini kita harus isi dengan teori-teori dan bacaan lagi. Oke, ya, lanjut saya. coba Jun. Apa sih self esteem itu, harga diri itu? Oke, jadi ini kalau aslinya menurut Rosenberg ya, sikap positif atau negatif seorang secara keseluruhan terhadap dirinya sendiri. Jadi sikap positif secara keseluruhan. Kalau yang kita bahas tadi berarti negatif ya? Positif atau negatif? Jadi dua-duanya, tapi secara keseluruhan. Jadi dia tuh mengkonseptualisasikan harga dirinya tuh sebagai sikap terhadap diri sebagai suatu totalitas yang terdiri dari fakta, opini, nilai, dan diukurnya dengan skala harga diri. Oh, udah ada skalanya berarti ya? Udah ini Oke. udah resmi ya. Berarti ada skala self esteem gitu ya? Iya betul. Nah tadi kan balik lagi kita sesuai dengan paper pleaser tadi udah pengertian, kita ada ternyata ada aspeknya juga nih tes. Di self esteem ini? Iya sama. Aja. Tapi di sini kalau tadi 5, dia self esteem cuma sedikit, cuma 2. Apa tuh? Yang pertama itu penerimaan diri. Penerimaan diri. Oke. Iya. Jadi penerimaan diri itu kayak mencakup kondisi fisik ataupun sifat ataupun kemampuan diri lo sendiri. Oh, gitu. jadi misalnya gini nih, gue terima diri gue misalnya setinggi ini aja. Iya. Itu harga diri gue gitu berarti. Iya, Apa harga gimana diri diri lu. gue gitu. Gue nerima gue berat gue segini, gue nerima bentuk wajah gue begini Iya, gitu. betul. Gua menerima apapun bentuk fisik yang gua sekarang gitu, tanpa mencaci maki, tanpa ngerasa kalau anak zaman sekarang tuh insecure. Nah gitu. Jadi lu nggak perlu membanding-bandingkan diri lu sendiri sama orang lain, kayak aduh dia bodinya cakep banget, bagus banget. Kok kurus banget ya Kok tuh gua nggak manusia kayak gitu ya gitu. Nah itu kan jadi penerimaan dirinya cukup kurang ya. Harga dirinya tuh jadi kayak agak menurun lah, karena dia nggak bisa nerima keadaan fisik diri sendiri gitu. Oke, paham nih. Kalau diri lo relate nggak sama self esteem ini? Kalau buat penerimaan diri ya, yang Iya, buat penerimaan pertama diri. ya, jujur banyak sih sebenarnya yang nggak bisa gue terima. Tapi berarti agak menurun loh harga dirinya. Ya, tapi kan gue tinggi tadi harga dirinya ya. Gimana Tapi kan ya ini ini setelah ya? diulik-ulik. Agak, ya. Gini. Tadi yang apa sih pembahasan pertama tadi? People pleaser tadi gue bilang kalau bisa aja gue people pleaser. Ternyata enggak. Terus ini self esteem gue bilang kalau bisa harga diri gue tinggi. Tapi setelah kita membahas, ini faktor pertama aja gue udah insecure sebenarnya. Oh berarti lo tipe orang yang ngelihat orang lain tuh lebih cakep gitu ya? Oh iya. Oh iya, siapa yang gak overthinking malam-malam? Ayo katakan kalian wahai wanita-wanita overthinking. Gue tuh sebenarnya kalau untuk overthinking itu nggak terlalu, karena kayak ya udah mau gue apain juga menurut gue ya inilah gue gitu. Oke, Nah bagus tapi dong. ya nah itu karena harga diri gue tuh agak mati kan tadi, kayaknya tetap komitmen nih kalau di aspek pertama. Tapi ya itu kadang ya namanya cewek ini kan banyak moodnya kan Iya. gitu ya. Kadang ada part-part yang kayak gue tuh tiba-tiba nangis. Nah ada kepikiran kayak kenapa gue nggak secantik itu ya misalnya. Tapi gue nggak memikirkan sampai benar-benar gimana gitu, karena cuman sekilas saja, karena emang buat momen-momen yang mungkin emang gue butuh nangis aja gitu. Biar mood swing ya. Iya gitu. Kalau gue sepertinya agak sedikit, bukan sedikit ya, insecure. Tapi itu gue nggak iri, cuma kadang apalagi kan gue nih pernah di fase yang jerawat full semuka. Oke. Itu kacau insecure-nya, dan di situ itu jujur harga diri gue rendah banget. Karena ya gue nggak percaya diri, gue bener-bener nggak nerima diri. nggak nerima diri gue, bahkan gue keluar rumah aja males gitu. Pernah di fase itu. Makanya kayaknya ada part harga diri gue tinggi dan ada part harga diri gue benar-benar rendah banget gitu. Coba kita bahas lagi deh, Jun. Lanjut yang kedua. Lanjut. Ini cukup relate ya yang pertama kali Ya. dulu ya. Oke. Yang kedua itu penghormatan diri. Gimana nih maksudnya nih? Jadi penghormatan diri itu berhubungan tentang gimana individu itu memberikan penghargaan terhadap kemampuan yang dimilikinya dan prestasi yang dicapai. Apa ya bahasa zaman sekarang itu? Self reward. Self reward bisa, maksudnya kayak kalau lu dapet ini lu harus menghargai diri sendiri gitu.
kalau lu menang ini lu bakal Iya. lu bakal ngasih hadiah ke diri sendiri gitu ya. Nah ini gue setuju sih. Oke, Karena setuju. kayak maksud gue ya apalagi zaman sekarang apa-apa aja dihadiahkan gitu. Apa aja bisa kita hadiahkan, kayak gue selesai ngerjain satu tugas aja gue bisa merayakan itu gitu loh, kayak wow. Dan itu menurut gue ya cukup prestasi, meskipun maksudnya karena prestasi nggak bisa yang kayak berbentuk piagam tuh nggak harus kan, kayak kita udah mengerjakan satu tugas dengan tuntas aja udah kayak gue beli makan enak apa ya, Gue cukup merayakan diri gue sih. iya, gitu. nah, itu berarti emang kayak lo udah kalau bisa lo menghargai diri sendiri gitu dengan cara ya misalnya dengan istirahat lah minimal gitu. Kayak lo udah bergadang ngerjain tugas 3 hari. Oh tipes ya, saya 3 hari aja itu tugas. Ya, waktu tidurnya cuma dikit misalnya gitu loh, nggak tidur sama sekali tuh enggak. Maksudnya kayak waktu 3 hari itu tidurnya tuh cuma beberapa jam. Ayam-ayaman gitu ya. Iya, hari keempat lu harus tidur dengan seharian, gak ada yang boleh ganggu gue pokoknya. Itu kan cara penerimaan diri sendiri. Maksudnya lu bisa capai sesuatu prestasi yang menurut lu, dan tapi lu bisa istirahat dan ngasih penghargaan juga sama diri lu sendiri. Berarti kalau gue denger nih ya hasil penjelasan dia tadi, Junia tadi, gue ngerasa kayak gue kayaknya cuma karena insecure doang, dan itu insecure juga karena part-part yang kayaknya kalau cewek-cewek di luar sana juga ngerasain kayak lagi jerawatan atau lagi berat badannya obesitas atau gimana, pasti ada rasa insecure itu kan. Tapi bukan berarti harga diri kita rendah kan ya? Enggak, cuman emang kadang hal itu tuh menjadi faktor kadang. Oke, kalau nggak bisa dikontrol kali ya. Makanya ini tuh, nah ini kenapa gua bilang ini tuh pembahasan yang sangat sangat relate, dan menurut gua ini sangat penting. Karena ya di mana letak titik harga diri, di situ letak titik orang menilai lo gitu. Nah gitu. Kalau misalnya lu udah ngehargain diri lu sendiri, misalnya cara penghargaan diri sendiri ya dengan cara memakai baju yang bagus, yang rapi, yang gitu wangi, ya, yang gitu wangi. Itu kan cara biar terlihat apa ya? Bukan terlihat orang biar cantik gitu, enggak, tapi bentuk diri penghargaan sendiri sih, bentuk penghargaan diri sendiri, biar lu lebih pede, biar lu lebih nyaman gitu kan. Karena kalau misalnya misalnya kita nggak sedikit bau, misal kita ngerasa sedikit bau, itu kan udah nggak nyaman untuk diri kita sendiri. Walaupun orang lain nggak nyium, ya kita nyium bau badan kita sendiri gitu kan. Nah itu kan kayak kita jadi kurang percaya diri tampil di depan umum. Nah itu kan kayak menurunkan ya penglihatan harga diri dari Setuju orang banget lain. sih. Terus juga pernah ada statement kayak, ngapain make up, siapa yang ngeliat. Sebenarnya ya cewek make up itu kadang buat diri dia sendiri kok. Betul. Oh gini deh, cewek kerudungan tapi ngewarnain rambut, ngapain kan lu kerudungan gitu kan? Hey, tenang bro, itu sebenarnya buat menghargai diri dia sendiri kok, bukan buat dilihat orang-orang di luar sana gitu kan ya. Jadi gue agak nggak suka nih sama orang-orang yang makeup ngapain sih, siapa yang mau lihat, terus salah besar. Ya itu gitu. tadi, karena kita tuh bukan untuk dilihat orang lain gitu ya Tes ya, karena emang itu tuh bentuk penghargaan kita terhadap harga diri kita. Ya kalau misalnya kita merasa pakai make up biar cantik, biar kita pede, ya berarti itu bentuk penghargaan diri kita sendiri, bukan karena biar pengen dilihat ini, dilihat. biar kelihatan lebih cantik dilihat ini. Enggak sama sekali. Nah itu tuh justru bentuk penghargaan diri kita sendiri gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kalian bisa kontrol, ya harga diri kalian tetap bagus kok gitu loh. Iya. Bukan yang malah menurunkan. Kecuali nih kayak misalnya gue tadi pernah insecure gara-gara gue jerawatan, dan gue diem aja di situ dan gue tidak melakukan apapun, gue tidak melakukan pengobatan, gue tidak melakukan usaha, entah itu usaha dari makanan segala macam, ya kan itu gue bakalan terus-terusan insecure kan. Iya. Gue gak bakalan nih ngobrol di sini nih, di depan sini nih, kalau misalnya gue masih di fase itu gitu kan. Gue mungkin masih pakai masker terus-terusan karena gue masih insecure. Tapi buktinya kita bisa, dan gue ngerasa gue bisa gitu. Mungkin kalian kalau lu pada di luar sana juga yang nonton, lu bisa kok gitu loh. Betul. Coba pelan-pelan, pasti lu bisa. Yakin deh. Karena bentuk kepercayaan diri kita ya bentuk harga diri kita gitu. Kalau lu bisa ngehargain diri lu sendiri, ya itu begitupun orang lain. Kalau misalnya lu bisa merawat diri lu biar lu bisa dilihat harga diri lu tinggi, ya lu harus tampilin itu. Minimal lu bakal bangga sama diri lu sendiri aja deh. Pokoknya jangan ini biar orang lain melihat gua gitu. Enggak.
Lu cuma perlu lu ngeliat diri lu sendiri, oh oke, gue seneng gitu. Iya. Gitu deh, kayaknya mulai belajar gitu deh. Ya betul. Buat orang-orang yang harga dirinya masih di bawah atau masih standar, masih sedang, ya kita naikin lagi yuk gitu. Ini bukan berarti jual mahal ya. Agak beda ya. Iya, Tapi harga diri. bukan jual mahal tapi lebih menghargai diri sendiri gitu. Gitu. Oke, tadi kan kita 2 topik nih. Yang pertama tadi people pleaser, sama yang kedua self esteem. Nah, di sini kita akan cari tahu kira-kira pengaruhnya tuh gimana? Hubungannya nih ya. Iya, jadi kayak apakah people pleaser ini bakal memengaruhi self esteem atau enggak gitu? Kalau people pleaser, orang yang gak enakan tadi bakal mempengaruhi harga dirinya apa enggak gitu ya? Iya betul. Kalau kata gue pengaruh deh. Kenapa? Karena ya kalau misalnya orang gak enakan terus nih, dia tuh pengen selalu orang lain tuh seneng, karena ya dia mau orang lain tuh tahu butuh dia tuh ada keberadaannya. Berarti dia nih nggak percaya diri dong, berarti harga dirinya rendah dong. Dia nggak yakin kalau misalnya dia tuh bisa, karena kalau dia tolak, dia takut orang lain tuh bakalan kecewa, bakal marah, bakal ngejauhin dia. Dia takut nggak punya apa-apa gitu. Betul. Sebenarnya gue sependapat banget sama pemikiran lo tadi ya, karena gimana ya, kalau orang-orang yang nggak enakan ini nih tuh kayak mengutamakan orang lain biar orang lain menilai dia kan, biar dia kelihatan ada. nah gitu. itu jadi menurut gue sangat cukup mempengaruhi, karena kalau misalnya dia nggak bisa, tadi bilang aduh maaf ya aku lagi nggak bisa nih, lagi ini, jadi dia tuh tapi overthinking kayak aduh dia nilai gue gimana ya, padahal harusnya gue bisa ya biar dipandang kayak gue serba bisa gitu, biar gue bakal selalu dibutuhin gitu deh kayaknya. Dia tuh harus temennya ngerasa kalau misalnya dia tuh selalu dibutuhi, selalu ada gitu. Dia tuh takut kehilangan, takut melepaskan gitu. Iya betul. Oke, Tes, karena tadi kan kita udah bahas teorinya nih. Iya. Nah di sini ada juga hasil data yang menunjukkan bahwa emang people pleaser sama self esteem itu benar-benar nyata di kehidupan kita sekarang. Karena dengan hasil penelitian ternyata emang menunjukkan mahasiswa ini berada di kategori sedang di people pleaser dan juga tinggi. Jadi kalau misalnya tinggi ya dia berarti susah nolak dong, susah nolak orang lain kan. Kayak ya apa-apa gue harus bisa deh gitu. Apa jangan-jangan ini penyakit gengsi ya? Bisa jadi. Karena emang gak enakan ini kayaknya Gengsi abis nih, gak enakan. kayaknya emang generasi sebelumnya ini kayak ya udah tegas, kalau emang nggak bisa ya gitu. Tapi kalau misalnya generasi sekarang kayak gue usahain deh gitu. Nah terus self esteem tadi tuh ya sama sih, sedang. Karena kalau misalnya udah di sedang ya itu tadi udah lampu kuning, ini udah hati-hati harus. Udah jadi solusi nih. Salah. Lampu kuning ya. Oke, bisa. Nah, di sini tadi kan kita udah jelasin dari awal kalau kita tuh bakal nyari kira-kira ada pengaruhnya nggak sih dari people pleaser ke self esteem. Nah, kalau dari pandangan lu sebelum kita lihat hasilnya nih. Tadi sih menurut gue ya, pengaruh sih nggak enakan ke harga diri. Iya. Menurut gue ada pengaruh banget sih, karena kayak orang-orang yang nggak enakan ini, si people pleaser ini, dia tuh butuh dianggap ada, butuh validasi ya berarti ya, karena dia nggak mau orang lain tuh pergi dari dia gitu loh. Dia tuh mau terus mengusahakan orang lain itu, karena dia nggak mau orang lain itu kecewa dan pergi. Dan itu kan berarti dia tuh belum punya harga diri kan. Betul. Dia belum bisa menempatkan harga dirinya dia belum tahu mana yang seharusnya dia lakukan, mana yang seharusnya bagus untuk diri dia. Enggak, yang penting orang lain aja dulu, yang penting ini ada buat gue, orang ini tahu gue ada gitu loh, gue tuh hidup gitu. Karena kalau misalnya people pleaser nih kayak misalnya lu nggak bisa nolak, lu selalu ada. Kalau misalnya lu bisa nolak nih, kayak sorry ya gue lagi ada kerjaan ini, kayak orang mandangnya wah ini orangnya tegas gini kan. Harga diri tuh dipandang kayak lu kuat menghargai diri sendiri gitu. Nah itu makanya gue sependapat kalau misalnya emang mempengaruhi. Ngaruh ya. Iya. Jadi kalau datanya nih gimana nih, daripada kita ngawang seperti biasa, daripada gue dibilang sok tahu kan ya, gue takut nih. Kita coba cari tahu. Jadi kalau dari data hasil penelitian yang dilakukan di mahasiswa tadi, ternyata emang perilaku people pleaser itu berpengaruh terhadap self esteem. Berarti benar, tebakan kita benar banget ya, tepat sasaran. Karena kalau misalnya semakin kuat perilaku people pleaser, itu semakin rendah self esteemnya.
Kalau misalnya lu nggak enakan secara terus menerus, ya lu nggak ada, Harga diri. maaf ngomong, ini nggak ada harga dirinya dipandang. Bukan justru kayak lu dipandang Keren nggak bisa gitu. tuh, enggak, justru malah lu dipandang kayak aduh nih anak kayak nggak ada kerjaan lain ya. Tahu gak sih bahasa kurang ajar itu gini nih, bahasa kasarnya. Dia kan ini mauan. Nah, Dia aja nih orang-orang yang nggak tahu diri nih ketemu people pleaser sama dia aja, dia pasti mau tuh dispelein, say kata gue itu berarti mah. harga diri lu rendah, lu nggak ada harga dirinya, bukan justru harga diri lo tinggi, bukan. Jadi makanya kalau misalnya lo tadi kan harga diri udah ada dua aspek ya, Iya. penerimaan sama penghargaan ya. Nah jadi kalau misalnya lu mau menerima diri sendiri, lu ngehargain diri lu sendiri, ya lu tegas terhadap batasan, ya terhadap batasan. Kalau misalnya emang lu nggak bisa, ya udah bilang nggak bisa. Kalau misalnya diri lu emang lagi capek, ya udah istirahat, bukan malah nyapein diri sendiri yang ujung-ujungnya malah berujung Merugikan sih. sakit gitu. Itu kan merugikan dan emang lu nggak bisa nerima diri sendiri. Jangan gitu mau berarti. diinjek deh. Ayo bagi teman-teman yang ngerasa people pleaser gitu, tolong jangan mau diinjak-injak, karena prioritasin diri lu kayak yang tadi kita udah bahas. Iya betul. Diri lu tuh yang paling Utama. penting, paling utama. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya lu ngerasa gue karena apa namanya orang lain minta tolong ke gue, ya karena gue bisa, enggak, karena lu yang selalu bisa, Ya, bukan lu yang selalu mengusahakan selalu gitu. mau gitu ya, bukan enggak lu apa namanya orang lain nggak mandang lu berbakat, tapi karena lu mau gitu. Karena ya kapan lagi? Nah, kan itu banyak ya, siapa ya. lagi yang mau minta tolong, ya udah lu aja gitu. Ya makanya takutnya kalian si people pleaser ini malah ketemu orang-orang yang nggak tahu diri, bakal capek banget sih. Capek diri banget, kalian. capek Batin banget. kalian gila Makanya sih. gue saranin udah ya kasih batasan lah terhadap diri lo sendiri. Karena di sini ya yang rugi juga lo diri sendiri, yang capek juga diri lo sendiri, yang lelah, yang sakit, yang merasakan lelahnya itu diri lu sendiri, daripada makan hati tiap hari. Iya. Capek kali ya, kali-kali makan sayur kali. Jangan makan hati Makan terus. terus. Enak juga kali lama-lama, daripada nanti ujung-ujungnya dendam jadi penyakit hati, jadi ini Iya loh, nggak ini baik, bahaya kan? loh, iya, Bahaya banget. bahaya loh. Makanya pembahasan ini tuh benar-benar penting kalau lo bisa ngambil hikmah di ini. Karena ya gue tegasin lagi, kalau misalnya lu terlalu people pleaser atau lu ngalamin people pleaser yang tinggi, harga diri lu nggak ada. Iya. Sorry Setuju kalau banget. misalnya agak kasar, Iya, iya. tapi emang Tapi gue setuju banget. lu orang lain tuh ngeliat lu nggak ada harga dirinya Setuju gitu. Bener-bener lu dianggap remeh banget loh itu. Karena lu dikit-dikit mau, lu dikit-dikit oke, lu nggak ada batasan, lu nggak ada tegas sama diri lu sendiri kalau lu emang lagi nggak bisa gitu. Jangan takut nggak ada orang lain di hidup lo gitu. Iya, jangan takut orang kecewa sama Iya. lu, tapi ya pikirin aja diri lu sendiri. Kalau gitu. emang dia paham lu, dia ngerti lu, dia nggak bakalan pergi sih seharusnya. Iya, Itu aja ya. justru saling pikirannya. saling membantu lah Iya, ya, setuju justru banget bukan sih. saling memanfaatkan, bukan. Karena kalau misalnya gitu jatuhnya kamu cuma dimanfaatkan. Iya, betul Lu banget. cuma dimanfaatkan, itu bukan. Kalau misalnya teman-teman nih ya punya teman begitu, itu bukan teman sebenarnya. Atau punya pasangan begitu, itu bukan pasangan namanya. Tapi Itu cuma memanfaatkan, cuma butuhnya doang gitu loh. cuman butuh tenaganya doang ya, cuman butuh bantuannya doang, Iya. bukan hargain orangnya Bukan gitu butuh ya. diri kamunya, enggak sebenarnya. Iya, betul. Gak ada kamu ya udah gitu. Nah makanya jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya, kalau Iya. bisa ya. Makanya carilah adainlah batas diri lu gitu. Iya, kalau emang lu nggak bisa ya bilang lah nggak bisa gitu. Lo harus kasih batasan ke diri lu sendiri, karena ya itu demi kesehatan lu juga, itu demi kesehatan mental dan fisik lu juga. Kebahagiaan lu juga sih sebenarnya. Iya, Lu kalau betul. people pleaser tuh nggak bakal ngerasa bahagia deh kayaknya, kata gue beneran deh. Karena Karena lu bakal terus-terusan. ngebebanin, iya. Lu tuh cuma nggak enak dan lu ngeiyain cuma karena nggak enak, bukan karena lu suka, bukan karena lu ikhlas, enggak gitu loh. Jadi bakalan beban masuk ke diri lu, pikiran lu, takutnya malah jadi sakit, entah di mental, entah di jiwa lu gitu loh. Bahaya loh. Iya, jadi makanya semoga teman-teman yang nonton ini bisa mengurangi people pleaser agar bisa lebih dipandang tinggi untuk Self-esteem-nya biar self-esteem-nya. bagus. Iya, biar dipandang harga diri lu tinggi. Jadi di sini kami berharap video ini tuh bisa memberikan manfaat untuk people pleaser ya, biar bisa meningkatkan harga diri lu, biar bisa Ngurang-ngurangin people menghargai pleaser-nya. diri lu sendiri gitu, dan bisa berkurang sikap people pleaser-nya. Oke. Ya, setuju banget sih. Oke. Oke, mungkin itu aja dulu ya Tessa untuk Iya part dong. 2-nya.
Stop dulu ya, ini Stop part dulu. 2 kan, stop dulu ya. Iya, Untuk stop part dulu. 3, 4, 5 kita tunggu, siapa tahu ada yang komen. Iya, ya, balik lagi ya, saya tetap kembali komen. Iya, Jadi nggak ada yang komen. nggak ada part 3-nya ya. Jadi coba part 1 dan part 2 gitu. Iya. Nah, jadi mungkin itu aja ya untuk pembahasan kita malam ini, karena gue berharap kalian bisa nonton dengan ngambil hikmahnya. Kalaupun emang kalian ada yang ditanyakan, mungkin boleh ya kita sharing-sharing di kolom komentar, tapi tidak dengan menunggu part 3. Oke. Jangan tanya-tanya part 3. Iya, jangan Kayak ada yang tanya-tanya. nanya aja kata gue mah ya. Kayak ada yang nonton aja ya, padahal ini ada yang nonton aja gue syukur deh kayaknya gitu loh. oke. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap harus kasih pemahaman, kasih apa ya, belajar sama-sama. Saling gitu ya. belajar ya, bukan berarti Iya. kita menggurui ya dan kita Hmm. tahu, itu enggak juga. Iya, tapi kita sama-sama belajar dan semoga ada hikmah lah yang Amin. diambil dari Pembahasan pembahasan kita kita pada hari ini. Iya. Dan mungkin itu aja sih ya Tessa Iya. untuk pembahasan kita malam ini. Maaf banget kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Bye bye. Bye bye.